Dr. Richard Lee diundang oleh Dr. Zakir Naik untuk datang ke apartemen pribadi beliau di Malaysia. Di video YouTube-nya Dr. Richard Lee tampak begitu terkejut dengan kehidupan sederhana Dr. Zakir Naik ini. Beliau tinggal di apartemen yang terbilang tidak menunjukkan kekayaan dan kehebatan dirinya. Dr. Zakir Naik memiliki nama lengkap Zakir Abdul Karim Naik. Ia lahir pada 18 Oktober 1965 di Mumbai, India. Kepiawaiannya dalam berdebat sangat mengagumkan, terutama ilmu tentang tauhid, keesaan Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah ratusan dialog ilmiah tentang tauhid yang dihadiri Zakir Naik. Zakir Naik telah mengislamkan para peserta dialog usai diskusi. Sudah ratusan orang dari seluruh dunia menjadi mualaf berkat dakwah Zakir Naik. Tidak hanya di India, Zakir Naik kerap berdakwah dan berdialog di lebih dari 50 negara, bahkan di Amerika dan Eropa. Dakwahnya menembus hampir ke seluruh benua. Sebelum kita lanjut lebih dalam, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Bukan untuk saya, tapi untuk gerakan kesadaran agar umat Islam Indonesia bangkit dan bersatu. Karena semakin banyak yang sadar, semakin sulit mereka memecah belah kita. Dr. Zakir Naik dalam podcast bersama Dr. Richard Lee. Richard Lee bertanya kepada Dr. Zakir Naik, bisakah kita bayangkan jika seluruh manusia di dunia ini beragama Islam, akankah dunia menjadi damai? Dan Dr. Zakir Naik menjawab, kalau semua orang menjalankan ajaran Islam, di sanalah akan muncul kedamaian. Beberapa orang cuma Islam di KTP saja. Mungkin mereka Muslim tapi mereka korupsi, mungkin mereka menyuap, selingkuh, minum alkohol, mereka mungkin melakukan semua yang dilarang Allah. Jadi ada perbedaan antara Islam KTP dengan yang mengamalkan Islam. Lalu Dr. Zakir Naik mengutip dari Al-Quran dan hadits, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkannya atas semua agama maupun itu Kristen, Yahudi, komunisme, ateisme, sosialisme. Islam akan menjadi yang paling tinggi di antara semuanya. Meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Dan ada hadis yang mengatakan umat muslim akan memimpin dunia selama 7 tahun. Masa itu pasti akan dating. Pada masa itu, umat muslim akan hidup untuk syariah. Pada masa itu akan muncul kedamaian di dunia selama 7 tahun insya Allah. Kita sedang bersiap untuk hal tersebut. Di Indonesia ada satu perbedaan antara Indonesia dan Malaysia, seperti India. Banyak sekali organisasi berbeda untuk muslim di sana. Sementara di Malaysia, semuanya jadi satu. Di India juga menjadi satu. Di Indonesia, semua organisasi muslim harusnya menjadi satu. Kalau mereka bersatu, seperti firman Allah di Al-Quran, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai, Surah Ali Imran, 19:103. Jadi jika seluruh umat Islam di Indonesia bersatu dan bekerja sama akan lebih baik, bahkan Indonesia akan menjadi negara yang jauh lebih baik lagi. Perhatikan korelasi dari tanggapan Dr. Zakir Naik ini. Di Indonesia, Islam bukan hanya satu. Ada ormas A, ada ormas B, ada organisasi C, ada jamaah D dan semua punya kepentingan organisasi masing-masing. Alih-alih membangun kekuatan bersama, organisasi Islam kita justru saling curiga, saling tuduh, bahkan saling menyesatkan. Kita ribut soal kunut dan tidak kunut. Kita ribut soal tahlil, soal bendera, soal pemimpin kafir, soal mazhab. Tapi organisasi Islam di Indonesia diam saat kepentingan organisasinya telah terpenuhi dari pemerintah. Tidak ada yang bersuara tentang kezaliman, ketidakadilan, kebijakan pemerintah, sampai sesatnya penegakan hukum di Indonesia. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari proyek sistematis bernama Divide et Impera, pecah belah dan kuasai. Proyek ini sudah dimulai sejak era kolonial Belanda, diteruskan oleh penguasa lewat presiden, dan kini dipoles oleh elit ketua partai politik dan oligarki melalui media, pendidikan, bahkan politik identitas. Ironisnya, tidak ada satupun partai politik hari ini yang secara jujur, konsisten, dan terbuka menanamkan Al-Quran dan hadis sebagai ideologi utama dan mengamalkannya dalam berpolitik. Semua kompromi. Semua tunduk pada sistem yang dibangun dari demokrasi transaksional, bukan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Partai Islam hari ini lebih sibuk berkoalisi demi kursi, bukan visi. Dan lebih khawatir kehilangan suara, daripada kehilangan kehormatan sebagai umat. Mereka tidak sadar, bahwa sistem ini tidak dibuat untuk menyelamatkan Islam tapi untuk mencegah Islam bersatu agar tetap dikuasai segelintir elit. Sekarang mari kita bayangkan. Bagaimana jika umat Islam Indonesia yang jumlahnya lebih dari 230 juta jiwa benar-benar bersatu? Emas kita, bukan cuma Freeport. Hampir semua pulau besar punya tambang emas. Gas bumi kita, dari Natuna sampai Papua, masih banyak belum dieksplorasi. Nikel, batu bara,
timah, uranium, bauksit, semua ada dalam perut bumi kita. Lautan kita adalah wilayah laut terluas kedua di dunia, penuh ikan, terumbu karang, dan jalur pelayaran dunia. Hutan kita itu adalah paru-paru bumi, lebih besar dari Amazon jika digabung. Tanpa utang luar negeri, tanpa campur tangan asing, tanpa IMF, World Bank, dan tekanan geopolitik. Kita bisa membangun sekolah gratis, rumah sakit gratis. Bukan hanya makan siang gratis, bahkan rumah gratis. Dan ekonomi berbasis syariah yang mandiri dan berkeadilan. Dan semua sila yang ada di Pancasila itu, Pancasila yang kita akui sebagai dasar negara, diambil dari ajaran-ajaran Islam. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Di tengah ekonomi yang makin lemah, di tengah rakyat yang makin lapar, susah kerja, dan kehilangan harapan, mari kita mulai dari satu hal, bersatu kembali ke jalan yang benar. Bukan jalan kekuasaan, bukan jalan pencitraan, tapi jalan Islam yang sejati, yang ditanam dari Al-Quran dan Hadis, dengan prinsip keadilan, keberpihakan, dan kemanusiaan. Kepada kalian yang diberi kelimpahan harta, yang punya pengaruh dan jaringan, yang punya kekuatan finansial, bangkitlah. Waktunya turun tangan. Dirikan partai politik Islam yang benar-benar berakar dari Al-Quran dan Hadis, bukan kepentingan, ego sektoral dan arogansi. Bangunlah kekuatan politik yang bukan cuma ikut pemilu, tapi memimpin arah bangsa. Satukan ormas Islam, pesantren, cendekiawan, pekerja atau buruh dan rakyat kecil. Ajak mereka berhenti bertengkar soal furu, dan fokus menegakkan keadilan sosial, ekonomi umat, dan kedaulatan negeri. Dan untuk kalian, rakyat kecil, yang mungkin hari ini cuma bisa bertahan hidup, yang tiap hari dihimpit harga, utang, hari libur tapi gak bisa liburan karena gak punya uang dan lapangan kerja yang sempit. Jangan pernah merasa lemah. Karena perubahan besar selalu dimulai dari rakyat biasa. Islam lahir dari sahabat-sahabat miskin. Negeri ini merdeka karena petani dan santri. Sekarang tugas kita satu, saling kuatkan. Saling sadarkan. Saling rangkul. Karena kalau kita diam, kita akan terus diinjak. Tapi kalau kita bersatu, tak ada kekuatan di dunia yang bisa menghentikan Indonesia bangkit.